Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita Selasa malam Rabu, dan ini masih membahas lanjutan pengajian pekan lalu. Tentang apa pekan lalu kita bahas? Bagaimana cara menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, bagaimana caranya? Berbahagia. Jadi harus bahagia, harus gembira, harus antusias, harus semangat menyambut bulan Ramadan. Ini yang pertama. Di antara cara agar kita antusias dan bergembira, bahagia menyambut Ramadan adalah dengan mempelajari keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua apa selain berbahagia? Apalagi persiapan yang kedua kita bahas kemarin? Nah, tidak catat apa? Apa? Menghitung hari itu bagian dari bahagia. Karena dia bahagia, dia menghitung hari. 20 hari lagi Ramadan. Lah dicatat belum di papan tulis? Sudah, bagus. TD yang belum ini. Sudah. Anda nggak lihat? Ada ya. Yang kedua apa? Selain berbahagia, berdoa. Minta berjumpa dengan Ramadan. Minta bertemu dengan Ramadan dengan kesehatan, kebaikan, keberkahan, dan kemudahan agar kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Banyak orang yang ketemu Ramadan, ya kemudian dia sakit. Ada yang ketemu Ramadan, ternyata orang tuanya yang sakit, dia ngejagain. Ya, ada yang ketika Ramadan ternyata apa? Ternyata dia tidak sakit, keluarganya tidak sakit, tapi apa? Tapi ada masalah dalam keluarganya. Akhirnya nggak maksimal, maka minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kita bahas pada hari ini adalah belajar. Apa persiapan yang ketiga? Belajar. Belajar apa? Fisika atau kimia? Belajar tentang apa? Tentang Ramadan. Belajar tentang Ramadan. Jadi di antara persiapan menyambut Ramadan adalah belajar tentang Ramadan. Belajar tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Imam Bukhari pernah membuat bab dalam kitab sahihnya apa? Al-ilmu qablal qauli wal amal. Apa kata Imam Bukhari? Al-ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan berbuat. Sebelum nikah, belajar tentang fikih nikah. Sebelum jualan, belajar tentang fikih jual beli. Sebelum umroh, ada manasik umroh. Sebelum ketemu Ramadan, belajar tentang Ramadan. Dan mudir kita Ustaz Hidayatullah Hafidhahullah menulis buku, judulnya apa? Ringkasan Fikih Puasa. Siapa yang sudah punya bukunya? Bagus. Yang kelas 7 siapa yang sudah punya kelas 7? Nggak ada yang punya kelas 7. Nah, harus cari itu di mana dapetin buku itu. Ringkasan Fikih Puasa. Baca itu sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi sebelum kita mengerjakan suatu ibadah, biar ibadah kita tidak salah, biar ibadah kita benar, harus belajar.
Yang paling penting belajar tentang apa? Bagaimana cara ibadah itu benar, adik-adik? Kapan suatu ibadah itu benar? Iya, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi. Tapi dalam ilmu usul fikih, kapan suatu ibadah dikatakan benar? Kalau terpenuhi rukun dan syarat. Kapan ibadah benar? Terpenuhi rukun dan syarat. Kalau dia sholat nggak baca Al-Fatihah, sholatnya terima nggak? Sah nggak sholatnya? Enggak. Kalau dia sholat tapi tidak ruku, tidak sujud, sah nggak sholatnya? Sah, Ustaz. Sholat jenazah. Iya. Ini yang pertama. Jadi harus belajar tentang rukun dan syarat. Syarat dan rukun dan wajib. Yang kedua, agar ibadah itu benar adalah menjauhkan atau meninggalkan pembatal ibadah. Ya. Jadi yang pertama memenuhi rukun dan syarat, yang kedua menjauhi pembatal ibadah. Kalau orang sholatnya khusyuk sesuai dengan sunnah Nabi, sifat sholat Nabi, tapi dia nggak wudhu tadi, kentut pagi tadi, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Atau dia perempuan haid sholat, sah nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Ada penghalang, ada pembatal. Jadi kalau pengen belajar suatu ibadah, pelajari syarat, rukun, dan pembatalnya. Apa ibadah yang paling utama di bulan Ramadan? Puasa. Siapa yang tahu rukun puasa? Tawadu ini, Pak. Ini sebenarnya tahu adik-adik, teman dia takut riak dan sum'ah sehingga tidak menunjuk. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Apa yang pertama? Niat. Niat ini bukan nawaitu shauma ghadin, bukan. Tapi niat itu adalah tekad di dalam hati. Insya Allah besok saya mau puasa Ramadan. Dia niatkan. Ini yang pertama. Apa rukun pertama? Niat, meskipun sebagian menjadikan niat sebagai syarat. Yang kedua, meninggalkan pembatal puasa. Sejak terbit fajar sampai, bukan fajar set boy, bukan ya. Sejak terbit fajar sampai apa? Terbenamnya matahari. Itu rukun puasa. Yang pertama dia niat sebagai ibadah, yang kedua dia tidak makan, tidak minum sampai sore, sampai maghrib. Kalau tidak terpenuhi salah satu rukun ini, misalnya dia niat puasa tapi jam 12 sengaja makan pisang goreng, puasanya sah tidak? Puasanya sah tidak? Tidak, karena tidak memenuhi rukun yang kedua. Cuman saya tidak punya makanan Pak Ustadz, dari pagi saya nggak pernah makan sampai sore. Tapi dia tidak niat puasa, dia niatnya karena tidak ada makanan aja. Atau diet niatnya, ya kayak udah gemukan ini, ya alhamdulillah saya ini turun 6 kilo nih. Ya misalnya diet, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa karena tidak ada niat. Jadi ini rukun puasa. Ulangi, yang pertama apa adik-adik? Niat. Yang kedua, meninggalkan makan, minum dan semua pembatal puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya bulan matahari. Kemudian yang kedua, syarat puasa. Puasa ada syaratnya. Pak Ustadz, saya berniat puasa dan saya meninggalkan pembatal puasa ketika waktunya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi saya gila. Kira-kira benar tidak ibadahnya? Tidak, karena di antara syarat sah ibadah berakal.
Yang pertama apa? Muslim. Apa syarat yang pertama? Islam. Kalau misalnya Cristiano Ronaldo dia ngikutin temannya, ya, siapa itu orang Jerman itu? Siapa? Main Madrid? Ozil. Ozil puasa Ramadan. Iya penasaran Ronaldo ini. Ente kenapa nggak makan nggak minum? Saya puasa. Dia ngikutin puasa. Nggak makan dari pagi sampai sore. Sah nggak puasanya Ronaldo? Tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Islam. Orang Buddha itu puasa ada. Ya, puasa orang Buddha. Tapi nggak terima puasanya. Karena dia bukan seorang Muslim. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, berakal. Jadi kalau ada orang gila, sekarang tidak boleh bilang gila, katanya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Ribet banget ngomongnya. Kalau gilo kan nama gilo, selesai. Ini ODGJ, orang dalam gangguan GJ, gangguan jiwa. Ini kalau dia puasa, nggak makan dari pagi sampai sore, sah nggak puasanya? Tidak, karena dia tidak berakal, ghairul mukallaf. Yang ketiga balik. Kalau Ahnaf puasa, sah tidak puasa Ahnaf? Sah tidak? Ingat sah sama puasa beda ya. Berpuasa sah dengan pahala beda. Ada yang tidak sah tapi berpahala. Contoh, kalian bangun tidur siang. Bangunnya kalian misalnya ngelihat jam, udah jam 4. Kemudian kalian sholat asar. Setelah kalian sholat asar, ya karena kalian menganggap terlambat sholat asar, teman-teman baru berangkat ke masjid. Loh, kamu mau kemana? Mau sholat asar. Loh, bukannya udah? Oh, ternyata ini jamnya mati dari jam 4 pagi tadi. Ya, sah nggak sholat asarnya? Sah nggak sholat asarnya? Tidak, karena tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Sholat. Masuknya waktu pinter, tapi berpahala nggak? Bisa jadi berpahala. Ya, kita ngomongin sahnya dulu. Tidak sah. Jadi kalau misalnya Ahnaf haji, wah misalnya amin sama saya, berpahala nggak? Berpahala. Tapi wajib nggak dia haji setelah balik? Wajib, karena tidak memenuhi tadi syaratnya. Yang keempat, sehat. Apa yang keempat? Sehat. Jadi orang yang sakit boleh tidak puasa? Boleh. Kalau sakitnya memberatkan. Ya. Misalnya Jadid, kenapa Jadid nggak puasa? Saya sakit Ustadz. Sakit apa? Sakit bisul. Boleh enggak misalnya? Boleh enggak puasa? Kenapa ada bisul nama? Nggak ada ya. Biasa santri ya. Maka ini tidak diterima sakitnya. Ya ditanya Abdurrahman, kenapa tuh nggak puasa? Aku sakit. Sakit apa? Sakit hati. Karena diejek ke teman misalnya. Kira-kira ini boleh enggak berpuasa? Enggak boleh karena sakitnya tidak memberatkan. Yang kelima adalah bermukim. Lawannya apa? Musafir. Nah, kalian nanti tanggal 20 Ramadan ya atau akhir Maret atau awal April itu boleh pulang. Alhamdulillah. Ya 30 hari lagi. 40 hari lagi pulang. Oh ternyata siapa yang paling jauh sini? Hanif misalnya ke Jambi, naik motor, enggak ya? Naik mobil dia ke Jambi. Ada yang paling jauh lagi dari Jambi sini? Amer ke Malaysia? Enggak. Ya misalnya dia safar, maka boleh tidak puasa. Meskipun naik pesawat
eksekutif, ya AC, selonjoran, kelas bisnis, VIP, tetap boleh tidak puasa. Dan yang terakhir, yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ada perempuan, ya dia niat, dia meninggalkan pembatal puasa, dia muslimah, berakal, balik, bermukim, dia sehat, tapi ketika dia haid dan nifas, dia tidak boleh berpuasa, haram hukumnya berpuasa. Dan dia harus mengkodok, menggantinya setelah bulan Ramadan. Ulangi, syarat puasa ada berapa adik-adik? Ada 6. Yang pertama, muslim, berakal, balik, sehat, mukim, suci dari haid dan nifas. Ini ada syarat sah, ada syarat wajib, ya. Ada syarat sah dan syarat wajib. Yang ketiga yang harus kita pelajari, pembatal puasa. Jangan sampai puasa adik-adik batal, udah capek-capek ndak makan ndak minum tapi ternyata membatalkan puasa. Yang pertama apa? Makan dan minum dengan sengaja. Kalau ndak sengaja ndak batal. Jadi saya cerita kemarin, ya, puasa sunnah, sore-sore pengen beli buko, ya, beli bukan, pengen beli tekwan, Ustadz Rafiq, ya, siapa yang sudah makan di situ? Ya, alhamdulillah, tadi udah senang. Kemudian istri minta pengen beli milk tea di Momoyo, jadi saya ke sana. Ahnaf pengen beli es krim, udah beli es krim makan. Ternyata beli ini itu dapat bonus es krim 1. Ya, beli es krim 1. Jadi saya ikut makan ketika itu, Ahnaf makan sampai habis, sampai kornya itu makan sampai habis. Selesai dapat, ya, kemudian naik motor. Pas pulang, ya Allah, aku nih puasa. Lah habis 1 es krim. Alhamdulillah. Tapi tidak lemak, soalnya kan es krim itu mulutnya jadi manis berasa, jadi malah bikin haus. Ya, es krim tidak menghilangkan dahaga. Ya, ini akhirnya karena benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa, ya, benar-benar lupa. Jadi itu namanya rezeki. Tapi jangan pura-pura lupa. Yang kedua, semakna dengan makan dan minum. Apa contohnya? Ini apa ini? Ngudut, ya, atau nyebat. Karena dalam bahasa Arab namanya syurbud dukhon, minum asap. Jadi minum itu semakna, meskipun bukan makan minum, bukan rokok dimakan, bukan. Tapi semakna dengan makan dan minum, ini pun membatalkan puasa. Selain haram, membatalkan puasa. Apa contohnya yang semakna dengan makan minum? Infus, sontek, infus. Kalau sontek kan ada 2, ada sontean biasa, itu tidak batalin puasa. Tapi kalau sontean infus yang isinya nutrisi, isinya gizi dan zat-zat yang membuat kita itu seperti dapat makanan dan minuman, kan pengganti makan minum kan infus itu, ya, maka dia membatalkan puasa. Ya, meskipun ada khilaf para ulama dalam masalah ini, termasuk cuci darah. Ya, cuci darah juga seperti memberikan makan dan minum, ini pun membatalkan puasa. Ini yang kedua. Ya, yang pertama makan minum dengan sengaja, yang kedua yang semakna dengan makan dan minum. Yang ketiga, berhubungan badan dengan sengaja. Bahkan ini pembatal yang paling berat karena harus ada kafaratnya, ya. Ini di skip saja karena di sini masih belum cukup umur, ya. Intinya berhubungan suami istri membatalkan puasa. Yang keempat, mengeluarkan air dengan sengaja.
nggak usah disebut air apa. Ini pun semakna dengan poin yang kedua meskipun tidak ada kafarat. Ya, jadi mengeluarkan air ini berarti dia tidak meninggalkan syahwat. Sedangkan kata Nabi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karenaku. Jadi mengeluarkan air mani dengan sengaja tersebut ya, ini membatalkan puasa, istimna dalam bahasa Arabnya. Kemudian yang kelima, muntah dengan sengaja. Jadi muntah tidak batalin puasa, yang batalin puasa apa? Sengaja. Ya. Misalnya ya siapa kelas 8 ini? Ya, misalnya Firuzepo. Ya, dia sedang kurang sehat karena begadang menghafal Al-Qur'an. Ya. Kemudian ketika itu beliau akhirnya ketika Ramadan muntah. Batal nggak puasanya? Enggak batal, tapi kalau dia sakit boleh membatalkan puasa. Tapi muntahnya enggak, yang enggak boleh itu yang membatalkan itu sedang sengaja. Apa contohnya? Sengaja mencium bau-bau yang tidak sedap. Misalnya. Atau mohon maaf memasukkan jari ke dalam kerongkongan. Sengaja. Ini kalau kalian tidak sengaja minum racun, ini tipsnya ya. Lagi minum, kata ibu kita, adek itu apa? Baygon, badanian. Dikira marjan, ternyata itu tuh apa untuk nyuci itu? Sunlight. Sunlight. Langsung cepet-cepet masukin jari biar muntah. Wah. Biar sunlightnya keluar bersama Indomie. Ada pagi tadi pakai Indomie misalnya. Ya, jadi yang batal muntah dengan sengaja. Yang keberapa ini? 6. Berniat membatalkan puasa. Niat. Udah aku tak tahannya aku puasa. Aku balik ini pokoknya aku batal ke puasa ini. Pokoknya aku buka kulkas, aku minum banyu di situ, aku makan isi kulkas itu. Niat dengan kuat. Pas dia pulang buka kulkas, tidak ada air minum, tidak ada makanan. Tidak jadilah. Sorry, puasamu sudah batal. Dengan apa? Niat. Ini tips bagi adik-adik yang sedang berada di perjalanan, sudah azan maghrib, tapi tidak mendapatkan makan dan minum. Gimana cara batalinnya? Dengan niat. Biar dia mendapatkan pahala menyegerakan berbuka. Ya, itu pernah kami, anak Ustaz Hidayat, nggak salah, Ustaz Taufik, ya lagi di Yogyakarta, naik Trans Jogja. Ketika itu azan, nggak salah. Sedangkan kami nggak ada makanan ketika itu, ngejar buka puasa di masjid. Ya ada bukber gratis, takjil gratis biasa mahasiswa dulu pencari gratisan. Ya ternyata macet, akhirnya kami bukanya di jalan dengan niat. Dengan niat. Tapi kalau bisa cari dulu adik-adik. Ya. Contohnya misalnya kita lagi dalam bus. Aduh, mau bentar lagi azan ini. Mohon maaf Bu, ada air putih nggak? Saya boleh beli? Atau ada makanan karena saya lagi puasa. Oh, apalagi puasa, ini ada minuman, ambil aja. Di depan bilang, oh puasa, ini ada roti, ambil aja. Di samping bilang, oh puasa, ini ada buah, makan aja. Oh puasa, ini saya punya anak gadis, nikahi saja. Enggak ya? Nah, ini rapi ya. Jadi dia bisa bisa mendapatkan pahala menyegerakan buka puasa. Dan yang terakhir adalah keluar dari Islam alias murtad. Kalau murtad mah bukan cuma puasa yang batal, semua amal solehnya batal wal iyazubillah. Jadi ini ada 7 pembatal puasa. Yang tidak kita sebutkan tidak batal. Contohnya apa? Kalau lagi wudhu ada apa? Kumur, nggak batalin puasa. Syak tidak batal puasa.
kecuali kumur-kumur kuah rendang. Ya. Kuah rendang jangan, itu bukan kumur-kumur. Ya. Mencium istri tidak batal puasa bagi yang bisa menahan. Bercelak tidak batal. Obat tetes mata, obat tetes telinga tidak batal. Mencicipi makanan, bekam, meskipun khilaf pada ulama soal bekam yang lebih tepat, jumhur mengatakan tidak batal puasa. Ya, donor darah, pasdu, ya, menelan ludah tidak batal. Ya, menelan dahak haram, tapi tidak batal. Sebagian ulama mengatakan haram karena itu adalah sesuatu yang menjijikkan, kecuali nggak sengaja. Atau pembatal puasa yang kita sebutkan tadi tanpa sengaja, makan nggak sengaja, minum nggak sengaja nggak batal. Apalagi yang orang bilang batalin puasa, nangis. Oh, nggak boleh nangis kau, nggak boleh ya, kayak batal puasa. Ya. Enggak membatalkan puasa, nangis. Apalagi? Mencahin apa? Jerawat, batal enggak puasa? Enggak batal. Kentut dalam air, tidak batal puasa. Ya. Apalagi yang kata orang batalin puasa? Ngomongin orang, gibah. Ya, sebagian ulama bilang batal puasa karena makan bangkai. Tapi yang lebih tepat adalah menghilangkan pahala puasa, tidak batal puasanya. Ya, ini yang harus kita pelajari adik-adik tentang rukun, syarat dan pembatal puasa. Kemudian yang hendaknya kita pelajari adalah amal ibadah di bulan Ramadan. Ada apa saja? Puasa, apalagi sholat tarawih, apalagi zakat fitri, baca Al-Quran, sedekah, memberi makan orang yang puasa. Nggak boleh memberi makan orang yang puasa. Enggak puasa, ini nah, minumlah. Boleh tak? Yang lebih tepat memberi makan orang yang berbuka puasa. Jangan memberi makan orang yang berpuasa. Umroh, apalagi iktikaf, dan amal-amal soleh yang lainnya. Apa keutamaan puasa? La'allakum tatakun, meraih derajat takwa. Apalagi? Masuk surga dari pintu apa? Mana orangnya? Ar-Rayyan. Apalagi? Menjadi benteng perisai dari api neraka. Apalagi? Mengekang hawa nafsu. Apalagi? Mendapatkan pahala tanpa batas alias unlimited. Senang punya kuota unlimited. Ini pahalanya unlimited dengan puasa. Apalagi? Bau mulut lebih harum dari kasturi. Oh, besok puasa sini kawan. Ingat, bau harumnya di sisi Allah, bukan di sisi teman. Karena kalau di sisi manusia bau karena apa? Karena lambung kita kosong. Lambung itu kan ada asemnya, asam lambung. Ketika tidak ada makanan yang masuk, ya, asam lambungnya naik ke atas. Jadi hawa kita agak, ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, tapi di sisi Allah lebih harum daripada kasturi, ya. Kemudian mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan syafaat dari puasa, waktu mustajab berdoa, banyak keutamaannya berpuasa itu. Kemudian sholat tarawih, apa keutamaan sholat tarawih? Mendapatkan ampunan dosa. Jadi jangan sampai miss sholat tarawih. Bahkan kalau sholat tarawih sampai imam selesai, apa kata Nabi? Dapat pahala sholat semalam suntuk. Man qama mal imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang sholat sama imam sampai imam selesai sholat tarawih sampai witir selesai, ya, maka dia mendapatkan pahala sholat penuh dari pagi lagi, dari awal malam sampai fajar.
Enak atau enggak? Enak, padahal sholat cuma setengah jam, sholat cuma 1 jam, tapi dapetin pahala sholat ya 12 jam. Kemudian dicatat sebagai siddiqin dan syuhada dalam hadis yang panjang, seorang Arab Badui ya bertanya tentang Nabi, tentang amal-amalan ya, disebutkan di situ di antaranya sholat malam di bulan Ramadan. Maka kata Nabi, kalau dia jujur dia termasuk siddiqin, minas siddiqin wa syuhada ya, dicatat sebagai orang-orang yang siddiq dan syuhada. Zakat fitri pun ada keutamaannya, baca Quran jelas keutamaannya, sedekah ya, memberi makan orang yang buka puasa apa keutamaannya? Apa pahalanya, Dek? Dapat pahala puasa. Jadi ternyata ada adik sakit, misalnya sakit qadarullah, sakit tak bisa puasa, aduh aku sedih nggak dapat pahala puasa, beli jajan, beli gorengan, beli bakso, beli apa lagi ya, beli nasi, dikasih teman ini tolong makan ya untuk buka puasa, terima kasih akhi, sama-sama dapat pahala puasa. Ustadz aku tuh tidak bisa Senin Kamis puasa, laparan uangnya ya, sahur jam 4 sahur, jam 5 lah lapar, habis subuh lah lapar misalnya. Tapi dia lihat ada temannya yang semangat puasa sunnah, traktir dia makan ya, kasih minum, ini nah ada minuman misalnya apa miswi, ini namanya ya, atau misalnya dia beli apa ya, donat, ini nah donat untuk makan puasa, buka puasa. Kemudian umroh, apa pahala umroh di bulan Ramadan? Seperti haji saja bersama Nabi, luar biasa. Saya umroh 4 kali dan diantara impian saya sebelum mati adalah umroh di bulan Ramadan. Kalau nggak salah Ustaz Taufik sudah pernah umroh bulan Ramadan. Ya, kalau Ustaz Hidayat kayaknya belum ya, sama kayak Anam belum. Ya, semoga bisa umroh di bulan Ramadan, haji bersama Nabi pahalanya. Ya, makanya kalau tidak bisa haji sekarang minimal umroh di bulan Ramadan. Yang terakhir iktikaf, mencari Lailatul Qadar. Belajar tentang ini adik-adik keutamaannya. Sunah-sunah puasa, belajar apa contoh sunah-sunah puasa? Mengakhirkan makan sahur. Jangan makan sahur jam 2. Itu namanya makan dalu. Makan dalu sampai sambil nonton Liga Champion. Ya, sahur itu sebelum subuh setengah jam. Misalnya sekarang kita jam 4.50 misalnya. Kita makan sahurnya 4.30. Baru makan 4.30. Itu baru makan sahur. Karena kalau kita sahurnya jam 2, tidur lagi kita setengah 3, bablas nanti subuhnya. Ya. Kemudian yang kedua menyegerakan buka puasa. Jangan buka puasa diakhirkan. Ya. Dan ini tolong ya muazin, azan dulu. Ya, misalnya masuk waktu nih, minum bismillah, doa, azan. Kalau takut gorengan habis, embek dulu gorengannya, sisi ke. Jangan dia melok makan, yang di rumah nunggu mana azannya nih. Lu pun makan pempek dulu 3 muazinnya. Makanya muazan itu langsung di tepat waktu. Ya. Karena azan Ramadan mengajarkan kita bagaimana azan itu dirindukan. Ya dak? Seolah-olah setiap azan adalah azan maghrib. Makanya tolong yang mau tes sound mic jangan pakai Allahu Akbar. Allahu Akbar tes langsung. Ya. Allahumma lakasumtu. Padahal baru jam 5 sore. Ya. Tes 1 2 3 cek mic begitu. Jangan Allahu Akbar asyhadu. Dikira azan nanti. Ya. Jadi jangan dilambat-lambatin buka puasa deh. Langsung sat-set. Apalagi kelas 7 ya. Tolong di sini persaingan ketat. Belum 5 menit habis isi nampan itu. Ya, jadi kalau yang makan nyam itu teman yang sejati gitu. Duduk samping dia. Tapi jangan ngambil langsung 5 deh. 5, sikok dulu, cepet.
Ya, karena satu nampan kalian nanti ya. Kemudian jangan lupa baca zikir dan doa saat buka puasa. Boleh pakai Allahumma laka sumtu, ya, tapi yang lebih afdol pakai zahabat zoma wa batallatil uruk wa sabatal ajru insyaallah. Kelas 7 yang belum hafal dihafalkan doanya. Zahabat zoma wa batallatil uruk wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian bersabar ketika diajak kelahi oleh teman. Ibu gue coba gitu, sabar. Ini urun soim, aku lagi puasa. Woi buyan, ra'su abika. Isbir, anak soim. Ya, jadi kalau ada yang mencela orang yang sabar disunahkan mengatakan saya orang yang puasa, bilang saya yang sabar. Kemudian selanjutnya meninggalkan perbuatan dosa, contohnya dusta, bohong. Tidak boleh adik-adik bohong. Ketika di luar Ramadan nggak boleh bohong, apalagi ketika puasa. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada at'amahu wa syarabahu. Allah tidak membutuhkan puasanya orang-orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta ketika sedang berpuasa. Ini selesai kita tentang belajar. Yang kedua adalah beribadah. Pemanasan. Kalau orang pengen olahraga, ada stretchingnya nggak? Ada pemanasan. Di antara kesalahan sebagian orang menganggap Ramadan bulan latihan. Bukan. Ramadan itu bukan bulan latihan. Kalau orang menganggap bulan latihan, boleh enggak kita enggak datang pelatihan? Misalnya kalian anak sepak bola, ya 3 bulan lagi ada pertandingan kejuaraan. Nah, sekarang setiap minggu latihan, boleh enggak izin enggak datang latihan? Hah? Boleh, sesekali enggak izin. Jadi kalau orang menganggap Ramadan itu latihan, dia enggak tahu talitas, wah cuman latihan. Yang betul adalah Ramadan adalah bulan pertandingan, olimpiade, piala dunianya orang-orang yang bertakwa. Terus latihannya kapan? 11 bulan. Latihan untuk bulan Ramadan, itu yang betul. Jadi jangan dianggap Ramadan bulan latihan, Ramadan bulan pertandingan. 11 bulan kita persiapan, kita latihan untuk bulan Ramadan mati-matian. Partai hidup mati. Yang mendapatkan medali emas, perak dan perunggu. Inilah diantara yang harus kita pahami. Karena ulama salaf dahulu 2 bulan sebelum Ramadan, Rajab, Sya'ban, mereka sudah bersiap-siap untuk bertanding. Bagaimana cara pemanasan bulan Ramadan? Bagaimana? Kalau Omar misalnya mau tanding badminton, kira-kira pemanasannya apa? Main sepak bola kaki? Apa pemanasannya? Main badminton. Iya enggak? Kalau orang latihan mau tanding futsal, apa latihannya? Main catur. Main futsal. Kalau orang pengen tanding di Ramadan, pemanasannya amalan di bulan Ramadan. Apa amalannya? Puasa. Jadi bulan Rajab Sya'ban banyak-banyak puasa. Sekarang puasa bulan Sya'ban. Apalagi? Sholat tarawih, sholat malam, mulai dibiasakan. Boleh habis isya sholat malam adik-adik, boleh. Habis isya nanti sholat 11 rakaat. Cepat-cepat. Udah itu. 1 rakaat dulu atau 3 rakaat. Ya ingat sholat malam itu ada 4 level. Level yang paling mudah sholat malam setelah isya. Jadi jangan kalian anggap orang yang bangun subuh misalnya nggak sholat malam, bisa jadi sholat malamnya kapan? Habis isya, kayak kita sholat tarawih. Ini level yang paling rendah.
Yang kedua, levelnya sholat malam sebelum tidur. Misalnya tidur kalian jam berapa? Jam 10, 9.45 sholat malam. Tidur jam berapa? Jam 11, 10.45 sholat malam. Ya 3 rakaat saja. Itu level yang ketiga. Yang kedua, sholat malam seperti yang kalian lakukan di sini. Bangun jam 4, sholat malam sampai azan subuh. Itu level keberapa? Level kedua ternyata. Terus apa level pertama? Siapa yang tahu? Iya, Riko. Apa? Sholat siang malam. Sepertiga malam. Itu sepertiga malam tadi kalian. Yang betul adalah betul sholat di akhir malam, bangun misalnya jam 2, bangun jam 3, kemudian tidur lagi dan bangun ketika azan subuh. Susah atau mudah kayak gitu? Susah. Iya enggak? Ya. Insya Allah kita lanjutkan tentang belajar, tentang beribadah di pertemuan minggu depan insya Allah. Ya, ada 2 lagi. Yang keempat ini adalah beribadah dan yang terakhir adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk azan.